Pulau Madura tersohor sebagai pulau garam. Kebutuhan akan garam nasional banyak dipasok dari Madura. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana nasib para petani garam? Bagaimana tingkat kesejahteraan petani garam di tengah tingginya kebutuhan terhadap hasil produksinya? Ketiadaan kepemilikan lahan dan kurangnya permodalan usaha penggaraman adalah dua isu yang senantiasa menyelimuti produksi garam, utamanya petani penggarap. Pada saat yang sama, akses terhadap pembiayaan untuk produksi garam juga dirasakan sulit dan memberatkan para petani. Sahabat budaya, senang sekali Farida bisa kembali menemani Anda di obrolan budaya. Dan itu tadi sedikit kutipan di kata pengantar sebuah buku yang ditulis oleh anak Sumeneb, budayawan Sumeneb. Dan tentu saja dia juga merupakan aktivis pendidikan karena sebagai seorang dosen di salah satu kampus yang ada di Madura. Dan nanti kita akan mengobrol banyak tentang Pulau Madura yang katanya pulau garam. Masih seperti itu nggak ya? Nah, di mana nih menariknya nanti? Tentu saja nanti kita akan membahasnya bersama Kak Ahtiar Reddy. Bener nggak ya kira-kira? Masih cocok nggak ya dibilang kakak? Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Mbak Farida, sehat. Berarti kalau salah satu kampus di Madura nggak di Sumeneb ya? Kebetulan saya di Bangkalan kampusnya, di Universitas Trunojoyo, Madura. Tuh, yang sering ke Bangkalan, bisalah besok-besok sharing-sharing bersama beliau ya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Pulau Madura, kenapa sih sampai saat ini disebut dengan Pulau Garam dan masih pantas nggak ya? Masih pantas nggak kira-kira? Ya, itu pertanyaan besarnya untuk kita jawab kita bareng-bareng gitu. Dijawab bareng-bareng, bukan cuma Kak Reddy. Jadi sapaan akrabnya disapa Mas Reddy biasanya, tidak Pak Reddy, beliaunya tidak berkenan. Jadi berbicara tentang garam, ini sesuatu yang melekat sekali dengan identitas Pulau Madura, bahkan dengan orang Maduranya sendiri. Ya, betul. Gitu. Tapi kadangkala kita merasa kalau di luar, apalagi anak mudanya, aduh takut malu nyebut kalau kita orang Madura, kalau kita dari Pulau Garam gitu. Iya. Padahal garam itu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Bahkan kalau kita menelik sejarahnya, wah ini merupakan sesuatu komoditas yang diperbutkan dulu. Bahkan sampai di Eropa katanya ya, garamnya Madura ya Kak. Penjajah datang nyari garam salah satunya. Ya dulu. Jadi kenapa harus malu? Harus bangga kita ya. Betul. Nah kemudian saat ini bagaimana Kak Reddy itu melihat Pulau Madura? Masihkah pantas disebut dengan Pulau Garam? Ya, ini pertanyaan menarik yang kemudian harus kita jawab sama-sama gitu ya. Madura sangat identik dengan Pulau Garam. Kita kemana-mana Pulau Garam Madura gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah memang benar. Sekarang perusahaan BUMN yang memproduksi garam masih ada di Madura. Ya. Lahan penggaraman paling besar di antara total luas lahan produksi garam di Indonesia, 75% sampai 80% masih di Madura. Cuman pertanyaannya apakah sekarang di generasi, terutama di generasi muda ini, kita juga perlu bertanya pada generasi muda ini, apakah masih kita mau menganggap Madura itu sebagai pulau garam, sementara dia sendiri tidak memikirkan, juga tidak ingin masuk ke dunia pegaraman misalkan. Nah ini kan tanda tanya besar yang harus kita jawab. Oke, masihkah penting, masihkah sangat perlu, masihkah pantas nggak disebut pulau garam, sementara kalau yang muda-muda udah nggak mau masuk nih ke segala hal yang berhubungan dengan garam, nggak harus jadi petani katanya. Iya, betul. Nggak harus jadi petani kan? Tidak harus jadi petani. Ya, poin pertama memang sekarang kita menghadapi regenerasi petani yang sangat berat di pertanian garam. Betul. Hampir semua petani garam hari ini usianya sudah tua gitu ya, di atas 50, 60.
Dan itu juga bertaninya sesuai dengan tradisi yang diajarkan oleh leluhur-leluhur mereka. Sementara putra-putri petani garam sendiri, itu akses menuju ingin menjadi petani sudah nggak ada. Saya tanya nih di kelas-kelas di kampus saya nih, kadang saya tanya, mana yang bapak ibunya petani garam? Ada berapa yang mengacungkan jari gitu ya. Terus kenapa kalian sekolah akuntansi, saya bilang. Ya, kenapa nggak kuliah pertanian misalkan, atau kuliah yang lain yang terkait dengan garam? Bapak saya tidak membolehkan, atau saya juga tidak ingin di situ, kira-kira gitu. Nah, boleh jadi kan kita menghadapi pertanyaan ini, memang apakah masa depan jadi petani garam itu suram, gitu kan? Apakah tidak bisa sejahtera, tidak bisa kemudian sama dengan profesi yang lain, nah, gitu kan? Nah, ini kan berarti kan anak muda sekarang berpikir hari ini pertanian garam tidak seksi, menjadi petani garam tidak wow gitu ya, tidak menjanjikan masa depan yang saya bisa punya inilah, saya bisa sukses seperti yang lain lah dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya PR besarnya gitu ya. Padahal garam ini kan seksi sebenarnya. Antara kebutuhan garam dengan produksi yang ditawarkan oleh lahan produksi yang ada di Indonesia itu masih sangat timpang. Masih lebih tinggi kebutuhannya dibanding penawarannya. Makanya kita masih sering dengar kan, masih ada impor garam, masih ada petani yang kemudian tidak bisa menjual garamnya, tapi ada impor garam. Nah, ini kan sesuatu yang paradoks gitu ya. Benar sekali. Dan itu terjadi di beberapa komoditas ya di negeri kita. Betul, tidak hanya garam, betul. Tapi karena kita di Sumeneb gitu, kita di Madura, yang notabene Farida juga bangga jadi orang Madura dengan lahan pegaraman yang ternyata memang paling luas yang ada di Indonesia ini. Kan emang kita tahu ya, salah satunya itu ada di Aceh, gitu, di Mataram. Tapi Madura tuh yang paling luas gitu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang, wah nanti gimana nih kalau misalnya petaninya nggak ada? Gimana kalau yang ngurusin garam tuh tidak ada? Gimana dong? Berarti nggak pulau garam lagi. Berarti nanti jadi pulau yang identik dengan hal lain. Pernah jadi gitu ya. Pernah jadi pulau garam gitu ya. Iya. Nah Kak Reddy, sebegitu istimewakah garam ini? Sehingga kalau kita lihat lagi sejarah dulu, Belanda menjajah Indonesia, sampai hal-hal industri-industri itu dibangkitkan, dari mulai Kaliangat, penyeberangan, rel kereta api itu gara-gara garam kan? Gara-gara garam kan? Dulu sebenarnya belum ada lampu, Kaliangat sudah ada lampu, ada listrik gitu. Karena garam gitu. Gara-gara garam ya. Nah, seistimewa apa sih Madura ini? Ada apanya sih sebenarnya? Jadi gini sebenarnya, teman-teman mungkin sahabat muda mungkin belum tahu benar gitu ya, potensi garam sebenarnya sangat besar sekali. Jadi kalau kita bayangkan garam hanya untuk tambahan makanan, bumbu makanan gitu ya, untuk jadi asin dan sebagainya, penyedap gitu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Jadi ada garam yang juga diperlukan oleh para produsen, terutama yang ada kosmetik, juga mungkin kecantikan sebagainya, itu yang memerlukan jauh lebih banyak kapasitas produksi garam dibanding yang hanya dimakan itu. Jadi kalau hanya yang dimakan di rumah tangga, kemudian di restoran-restoran, itu hanya porsinya kecil sekali. Tapi kalau garam industri yang untuk diperlukan oleh para perusahaan-perusahaan yang memerlukan garam sebagai salah satu bahan bakunya, itu menjadi besar sekali kebutuhan garamnya. Makanya ini masih komoditas penting yang harus dijaga sebenarnya. Nah, inilah yang harus tata niaganya kemudian diatur ya, kita benahi agar kemudian anak muda ataupun siapapun masih mau masuk ke industri garam gitu ya. Apalagi sekarang kalau kita tahu ya, data dari Kementerian Kelautan Perikanan misalkan, sebenarnya antara kebutuhan tadi saya sampaikan dengan yang ditawarkan oleh produksi kan masih timpang tuh. Nah, sementara yang memproduksi itu kan ada dua sebenarnya. Ada yang level perusahaan, baik PT Garam sebagai BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta. Tapi yang paling banyak sebenarnya adalah pegaraman rakyat. Iya benar. Garam-garam rakyat ini yang lahannya jauh lebih luas, tapi belum dapat sentuhan pengetahuan, belum dapat sentuhan bagaimana sih memproduksi sesuai dengan kriteria yang diminta oleh perusahaan industri misalkan, yang memerlukan garam. Dan ini yang sebenarnya kita harus masuk ke sana. Agar harganya tidak murah gitu, tidak rendah gitu ya, dan ada standarisasi tentang kualitas garamnya. Nah, ini yang masih belum sebenarnya. Lahan pegaraman banyak,
tapi standarnya tidak sesuai dengan diinginkan oleh industri. Aha. Padahal industri ini yang menyerap lebih banyak kebutuhan garam. Oke. Gitu. Nah, sahabat budaya, ini PR nih sebenarnya untuk kita semua sih. Kalau misalnya kita masih betah jadi warga Madura tercinta gitu ya, karena memang kebanggaannya kita itu adalah garamnya gitu. Bagaimana kedepannya kita harus menjadikan garam ini komoditas yang bisa ditawarkan nilai lebihnya dari sekedar menjadi bumbu dapur, itu dia. Karena ternyata memang banyak, tergantung kita mau belajar apa enggak. Tadi lahannya sudah sangat besar sekali dan ada peluang untuk memperluas penggunaan garam ini ke industri-industri yang lainnya. Jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada pertanyaan, bolehlah nanti disampaikan ya. Di DM-nya kita di RRI Sumeneb boleh, ataupun melalui RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita masih di Obrolan Budaya. Garam tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumeneb. Bahkan, sejak Sumeneb memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumeneb, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Zoutnego-Reizen atau Zoutlanden. Sebab itulah tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumeneb dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini. Sahabat budaya, jangan lupa untuk terus terhubung bersama RRI dimanapun Anda berada, bisa menyimak di rri.co.id ataupun di RRI Digital kami yang bisa Anda unduh aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Kita masih di Obrolan Budaya bersama Farida juga bersama Kak Redi. Tadi sudah mengobrol banyak tentang garam, betapa istimewanya garam dan bagaimana nih kelanjutannya, cerita ke depannya supaya nanti ketika anak cucu kita ada masih bisa diceritakan. Kita ini pulau garam loh. Ini garamnya ada, lahannya ada, ini produksinya, terus ini inovasinya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melihat anak muda sekarang, anak mudanya kita? Tidak harus jadi petani kan, untuk terus mengembangkan Madura masih pulau garam loh. Dan ini nih buktinya. Gitu. Memang kalau kita lihat profesi petani garam terutama gitu ya, kita kan ada di tengah lautan, lahan gitu ya, yang panas. Mungkin anak sekarang, berat lah, tengah hari gitu ya, kulitnya gosong gitu ya. Betul. Tapi kan tidak harus jadi petani untuk kemudian bisa memikirkan tentang masa depan garam ini. Toh ini juga bisa jadi sebuah komoditas yang menguntungkan secara ekonomi gitu ya. Nah, boleh jadi dengan pengetahuan misalkan. Contoh sederhana adalah misalkan bagaimana petani garam yang petani rakyat gitu ya, garam rakyat, ini paham misalkan tentang teknologi yang terbaru tentang pengolahan garam. Agar kualitasnya sama dengan yang diinginkan industri gitu ya. Misalkan penggunaan polybag sekarang, membran polybag yang untuk hamparan sekarang kan itu untuk lebih bersih gitu ya. Berapa persen yang kemudian petani garam rakyat yang bisa mengakses itu dan tahu cara menggunakannya misalnya. Nah itu kan kalau secara ini kan lebih bersih, kemudian pengolahannya saja
itu perlu ada pengolahan air dulu. Jadi kan ada, kalau secara tradisi kan ada air tua, jadi air muda kemudian dituakan dulu. Jadi istilahnya kan air tua. Jadi sampai kemudian tingkat salinitas atau tingkat keasinannya gitu ya sampai sekian persen, baru kemudian kita bikin kristalisasinya gitu ya. Nah itu kan proses yang sebenarnya sudah turun-temurun dilakukan, tapi kan sekarang eranya berbeda. Nah, ilmu pengetahuan terbaru bagaimana mengolah garam itu kan bisa dilakukan. Jadi tidak harus jadi petaninya, tapi ilmunya kemudian diturunkan. Sampai kemudian para petani garam ini, oke, nanti sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh industri. Nah, dia juga bisa jadi mediator misalkan ke pasar. Oh ini loh, pasar industri kosmetik memerlukan seperti ini. Betul. Kebersihannya begini, tingkat salinitasnya begini. Nah, kita berikan nih pemahaman kepada mungkin bisa jadi jadi agen juga untuk yang menyambungkan gitu ya. Jadi kalau petani garam rakyat tidak hanya dijual gelondongan di pasar gitu yang kasar gitu, hanya untuk bumbu dapur gitu kan. Nah, yang harganya relatif memang itu lebih murah. Nah, tapi kalau ke industri kan dengan tingkat yang lebih tinggi, dia lebih tinggi ininya harganya. Secara ekonomi juga bisa meningkat nih penghasilannya gitu kira-kira. Iya, dan itu yang belum kita lakukan karena selama ini kita melihat bahwa produksi garam rakyat itu memang dijualnya seperti yang dikatakan tadi, dijual per kuintal, per ton, dan itu memang dijual ke perusahaan yang ya sudah ada gitu. Nah, dari situ ada gambaran nggak Kak Reddy tuh setelah dijual dari petani kemudian dibeli oleh perusahaan, kemana garam itu berlabuh? Kenapa kok masih ada istilah kita impor garam? Ya, itu juga yang sering kita pertanyakan juga kepada negara gitu, kepada pemerintah gitu ya. Tapi memang lagi-lagi alibinya, alasannya adalah kualitas garam yang diinginkan industri tidak sama dengan kualitas garam yang ditawarkan oleh produksi. Ya itu kan PR-nya kan di situ. Jadi antara demand dan supply-nya masih belum ini. Nah, katanya yang dari luar itu sudah standardized gitu ya. Terus sudah terstandarisasi. Tingkat ininya salinitasnya cukup, kemudian kebersihannya sesuai dengan diinginkan gitu ya. Nah, berarti kan di sisi demand-nya sekarang, sisi supply-nya, sisi penawarannya yang memang harus kita perbagus dulu nih. Jadi tidak ada alasan lagi nanti negara impor karena sudah semuanya dipenuhi dari dalam negeri gitu. Apalagi Madura ya dengan tadi luas lahannya 75% sampai 80% sesuai data. Benar. Nah, ini kan kalau ini tidak dibenahi, ya selamanya kita akan selalu bilang kebutuhan kurang. Nah, gitu ya. Jadi ini PR besar kita memang untuk menyamakan antara yang diinginkan oleh industri yang meminta garam itu dengan penawaran yang kita berikan dari sisi produksinya kan gitu. Benar sekali. Dan tadi Kak Reddy juga menyebutkan nih sahabat budaya, kalau garam itu memang masuk ke beberapa industri, salah satunya adalah industri kosmetik, kecantikan gitu. Kalau Anda semua sering mendengar ada masker yang diambil dari lumpur mana, kadar garamnya tuh lebih tinggi, katanya lebih bagus. Kenapa kita nggak bikin sendiri ya? Nah, begitu. Kalau kita packaging baru nanti dengan tradisional gitu ya, kita punya alatnya, kita punya ilmunya, kita kemas dengan yang mana dari kita kan bisa tidak hanya jual bumbu dapur tadi gitu atau jual ke perusahaan langsung secara ini kan gitu. Iya, benar sekali. Terus ada beberapa artikel juga yang di situ juga ditulis bahwa garam ini dulunya juga merupakan komoditas politik katanya. Katanya. Diperebutkan gitu dan jadi sesuatu yang dia itu bisa memperluas kekuasaan dan lain-lain gitu ya, Kak. Bagaimana dengan sekarang? Ya, secara tata niaga memang ini masih negara yang mengatur gitu ya, bagaimana harga. Kebetulan kan salah satu BUMN yang ditugaskan untuk tata niaga garam agar kemudian harganya stabil kan adalah PT Garam yang ada di tempat kita gitu ya, pabrik utamanya gitu ya, kawasan produksinya paling besar di Kalianget gitu ya. Dan nah itu memang yang mengatur mereka secara agar untuk misalkan kalau harga sudah jelek dia akan membeli dari petani rakyat agar kemudian harganya bisa stabil, jadi tidak terlalu merugilah petani garam. Jadi memang perjalanannya secara sejarah kan sempat ada nasionalisasi itu setelah VOC sudah selesai gitu ya, penjajah sudah pergi. Itu karena garam ini komoditas strategis. Maka negara kemudian
cukup satu, Perum Garam yang kita zaman Pak Karno kan ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan garam gitu ya. Kemudian perjalanan berikutnya katanya tidak boleh ada monopoli. Maka kemudian dibuka keran bagi perusahaan swasta di luar Perum, dulu namanya Perum Garam gitu ya. Kemudian adalah perusahaan-perusahaan garam yang lain yang di luar Perum Garam atau PT Garam. Nah sekarang juga sama, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyediakan garam, itu juga mengambil beberapa dari petani garam rakyat yang kemudian masuk ke industri pegaraman itu. Nah negara ya mengatur tata niaganya. Nah, cuman inilah ketika tadi kita dengar gitu ya, ada kebutuhan sekian, kemudian ini kan akhirnya di politik ekonomi nih. Jadi tidak hanya komoditas politik nih, jadi komoditas politik ekonomi. Jadi political ekonominya garam gitu ya. Secara politik karena ini industri strategis, tapi juga ada ekonominya, maka negara kemudian dengan alasan tadi penawarannya tidak sesuai dengan permintaannya, imporlah garam. Betul. Nah itu kan politik kemudian masuk ekonomi gitu ya. Nah ini isunya tidak hanya politik pada akhirnya sekarang, politik ekonomi gitu ya. Ini sahabat budaya perlu tahu ini gitu ya. Ya berarti masih ya sampai sekarang. Karena ini strategis masih komoditas ini gitu ya. Tapi ya mirisnya petani garam yang bersentuhan langsung dengan garam tidak tahu atau mungkin sudahlah begitu pikirannya, asalkan garam laku dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita benahi dan perlu dilakukan edukasi secara terus-menerus sepertinya. Betul. Karena ya pada akhirnya petani garam harus merasakan juga seksinya garam ini kan tidak hanya sekedar dia panas-panasan gitu. Karena memang jadi petani garam kan berat. Apalagi kalau di Madura sekarang yang benar-benar petani pemilik garam berdasarkan riset yang kami lakukan itu sudah semakin kecil. Jadi hampir semua sudah tidak memiliki lahan. Jadi dia hanya penggarap saja. Jadi petani penggarap gitu ya. Ya ada juga yang bagi hasil dengan pemilik garam ya. Paron misalkan bagi 2 atau pertelon bagi 3 gitu ya. Jadi hampir memang secara kapasitas produksi dia tidak bisa leluasa karena dia sudah tidak punya lahan. Yang punya keahlian bikin garam ini sekarang nggak punya lahan. Ini persoalan besarnya. Jadi akses pada lahan ini menjadi kecil hari ini gitu ya. Jadi agak susah juga kalau kita mau mensejahterakan ketika dia juga harus berbagi dengan ada yang sisinya sewa gitu ya, bayar sewanya dulu di depan. Atau untuk memulai produksinya dia harus utang kepada tengkulak gitu ya. Ini jadi dia akhirnya nggak punya kemerdekaan gitu ya untuk menjual harganya sesuai dengan yang sesuai lah ya dengan ikhtiarnya dia membuat itu. Apalagi kalau sudah kena tengkulak itu kasihan. Saya beberapa kali ketemu dengan petani gitu. Saya dimodali oleh si A gitu ya. Jadi saya nanti harus menjual ke A walaupun harganya sebenarnya A ini tidak lebih tinggi daripada si B yang mau ke garam saya. Ya gimana gitu. Jadi sudah ini isu permodalan, juga yang tadi yang saya sebut juga penting juga untuk kita bantu ya para petani. Nah, sahabat budaya, beberapa kasus yang ditemui sama Kak Redi dan mungkin bisa dibaca di buku ini gitu, karena memang di buku yang Farida baca tadi pengantarnya sedikit, itu ada beberapa hal yang disampaikan dari hasil penelitian itu adalah hal yang benar-benar real terjadi di lapangan. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira sahabat budaya, bagaimana ya cara kita membuat petani garam yang memang real petani itu sejahtera? Nah, boleh bantu dijawab, boleh. Kita masih belum usai, jadi pastikan tidak pindah channel, pastikan kamu menonton sampai habis, sampai selesai di Obrolan Budaya. Sahabat budaya, kembali lagi bersama Farida, bersama Kak Redi. Semoga yang kita obrolin tadi tuh banyak ya nyangkutnya gitu. Jadi lebih menambah pemahaman kita ternyata petani garam, industri garam, terus seluk-beluknya itu ternyata di lapangan yang terjadi seperti ini gitu lah. Semoga itu bisa dicerna dengan baik. Dan ini nih, yang paling penting adalah kita mengawal
Mengawal. Kayak menstimulus generasi muda kita untuk tidak lupa bahwa ini pulau garam loh. Ini bukan pulau delima, bukan pulau jeruk, ya kan? Bukan kota apel, bukan. Ini adalah pulau garam. Agar selalu ingat, dan bagaimana caranya untuk membesarkan pulau yang identik dengan garam, ya kita besarkan dengan garamnya, bukan dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, dan bagaimana Kak Reddy melihat hal itu? Generasi muda kita sudah tidak mau bersentuhan dengan garam, tidak mau memikirkan, bukan tidak mau, mungkin belum terbuka hatinya, belum terbuka hatinya. Tapi setelah ini semoga, akan terbuka. Semoga. Jadi harus bagaimana? Harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebagai generasi yang lebih tua dan kita ketularkan sama yang muda. Ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa regenerasi petani garam itu memang sudah agak susah ya untuk anak muda sekarang masuk ke jadi petani garam. Minimal sekarang kita harus punya kesadaran untuk ayo kita bantu petani-petani garam itu. Kalau saya berpikirnya mulai hulu sampai hilir ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau dari hulu tadi kita tentang sistem produksi, tentang bagaimana mereka memudahkan akses permodalan gitu ya. Kemudian bagaimana standarisasi tentang hasil produksi dengan cara modernisasi teknologi tentang pengolahan gitu ya. Nah itu ilmu-ilmu yang kemudian perlu kita masuk ke sana, karena ini jujur memang secara ekonomi masih menguntungkan sebenarnya. Nah, kemudian yang di hilir misalkan, bagaimana hasil produksi garam itu bisa kemudian kita bantu untuk pemasarannya. Nah, jadi ketika sudah pengolahannya bagus, kan tinggal penghilirannya bisa kita lakukan sendiri. Misalkan tadi kita buat sabun, kita buat kosmetik yang versi lokal gitu ya, dengan toh sumber daya melimpah sekali di sini gitu ya. Atau kita juga bantu pemasarannya ke perusahaan dengan harga yang baik gitu ya, dengan harga yang bagus. Kemudian pemberdayaan melalui koperasi-koperasi misalkan, biar kemudian dia tidak terjerat tengkulak gitu ya. Sebenarnya banyak bisa kita lakukan. Yang sebenarnya anak-anak muda sekarang harus aware nih, harus punya kesadaran nih bahwa ini perlu dijaga ini, karena lahan pegaraman tidak berkurang, hampir di Madura selalu ada, masih ada nih sampai sekarang kan. Betul. Kalau lahan-lahan pertanian mungkin agak sudah jadi perumahan gitu ya. Kalau pegaraman relatif stabil jumlahnya gitu, karena masih lautan kan yang banyak, atau juga dekat laut kita. Nah, jadi ya ayo kita bantu mulai hulu sampai hilir, banyak lah yang bisa kita lakukan. Jadi berdasarkan mungkin ilmunya masing-masing gitu ya. Yang keuangan kita bantu secara keuangan, yang pertanian mungkin modernisasi tentang teknologi pengolahan, nanti packaging atau pengemasan tentang produknya, baik secara mau sendiri ataupun nanti kita salurkan kepada yang lain gitu ya. Yang hukum mungkin bisa membuatkan paten ataupun banyak lah yang bisa kita lakukan. Jadi multidisiplin ilmu dari teman-teman sahabat-sahabat muda, sahabat ini di Madura perlulah untuk saling mengisi ruang-ruang yang sebenarnya ini milik kita semua gitu loh. Ini harus ada sense of belonging ya, bahwa Madura itu ya kita gitu ya. Garam itu ya kita gitu ya. Garam Madura ya garam Madura, bukan yang hanya dulu VOC datang ke sini gitu ya. Kemudian itu hanya sejarah gitu ya. Tinggal kenangan gitu kan. Karena ya walaupun sekarang masih regenerasi petani masih ada. Jadi sebenarnya petani itu kalau dibuat jadi sejahtera, saya yakin banyak yang akan masuk ke situ gitu. Betul. Pasti. Pasti. Jadi ya ini bisa kita lakukan gitu loh. Kita punya semua sumber dayanya, tinggal kita mau apa enggak gitu. Betul sekali. Ketika sumber daya sudah di dekat kita, kemudian di mana-mana. Terus sekarang harganya juga sangat bisa dijangkau. Kalau misalnya kita bisa mengembangkan dan bisa memberikan pemahaman kepada petaninya langsung, yang notabene mereka yang sudah panas-panasan, tapi kesejahteraan belum didapatkan. Betul. Itu akan sangat membantu dan akan membesarkan Madura ya sebagai real pulau garam, itu dia. Nah, Kak, sekarang kan kalau anak muda itu mainnya kan teknologi ya, mainnya media sosial dan lainnya. Bahkan sekarang pun kalau jualan katanya itu lebih profit secara online daripada offline. Nah, kalau ini kita masukkan ke industri garam. Itu kan juga bisa tadi kan, terkait dengan hilir tadi misalkan, pemasaran sekarang misalkan kita jual produk tentang hasil
pengolahan garam di level lokal misalkan, kan bisa kita jual sampai level nasional, level dengan berbantuan teknologi informasi komunikasi kan gitu. Nah, jadi kita bisa masuk ke pasar-pasar di luar Madura saja. Ya, kalau sekarang kan pasarnya tradisional nih, di Kalianget ya jual di pasar Kalianget kan gitu. Anak muda sekarang kan bisa menjual hasil di Kalianget ke Jakarta, ke luar negeri gitu kan. Nah ini kan bisa masuk ke situ. Teman-teman yang punya kelebihan di teknologi informasi komunikasi bisa membantu itu. Jadi makanya saya tadi sampaikan mulai dari hulu sampai hilir ada banyak yang bisa kita lakukan. Ada yang banyak kita bisa lakukan. Ya tinggal kita ayo bikin pola pengembangan yang sama-sama kita lakukan. Saya pikir di sini kan juga dengan kesadaran yang juga dibangun oleh RRI ini boleh jadi kan kita menjadi penyemayan benih-benih kesadaran gitu ya, bahwa ayo jangan tinggalkan tradisi ini. Betul. Sudah regenerasi petaninya sudah melambat, sudah habis gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa dekati dengan teknologi, dengan keahlian-keahlian lain yang modern hari ini, bisa kok pertanian garam itu menjadi seksi lagi gitu, menjadi bernilai ekonomi tinggi lagi gitu. Iya. Karena jelas permintaannya tinggi nih, demand-nya sangat tinggi. Demand sangat tinggi. Cuman sekarang tinggal bagaimana menemukan titik ini antara permintaan dan penawarannya itu menjadi ketemu gitu. Iya. Heran ya Kak, nah, demand sangat tinggi kok kita masih impor ya. Iya itu. Iya. Ya alasannya kan tadi alasannya karena standarnya tidak sama gitu. Ayo kita samakan standarnya gitu. Karena memang katanya sahabat budaya, garam Madura itu punya ciri khasnya sendiri. Itu dari mulai bentuknya, dari mulai ketahanannya yang tidak cepat meleleh, itu punya karakteristiknya sendiri. Makanya dari dulu ini menjadi andalan gitu. Kenapa garam Madura ini diperebutkan bahkan oleh penjajah? Karena memang karakteristiknya itu kuat sekali. Nggak gampang meleleh katanya, gambarnya kita sama kayak orangnya. Betul. Iya, betul. Karena dikasih pesan-pesan dong kepada sahabat budaya, terutama para generasi mudanya kita, sahabat budaya yang tadinya masih muda, yang mereka mungkin belum mengenal nih. Garam, emang ada ya? Oh garam itu memang bisa ya masuk ke industri yang lain gitu ya? Iya. Coba kasih sedikit pengetahuan dan kasih pesan juga nih Kak. Sahabat budaya, hari ini kita berdiskusi tentang garam itu bukan untuk kemudian hanya untuk mengenang masa lalu. Jadi kita berpikir untuk masa depan bahwa Madura yang identik dengan Pulau Garam itu jangan hanya tinggal kenangan. Potensi ekonominya sangat luar biasa. Potensi permintaannya masih sangat tinggi. Tinggal kita menemukan cara-cara baru, teknologi-teknologi baru, pendekatan-pendekatan baru yang kemudian bisa menemukan caranya sendiri dengan cara anak muda misalkan, gitu ya. Jadi ini saya yakin dengan pertemuan-pertemuan dan diskusi yang semacam ini kita juga akan bergerak bersama-sama, termasuk dengan pemerintah gitu ya. Kita kawal pemerintah juga menciptakan tata niaga yang baik. Insya Allah industri garam khususnya di Madura itu tidak tinggal nama saja gitu ya. Ketika regenerasi petani semakin susah hari ini anak muda masuk ke menjadi petani garam gitu ya. Tapi minimal ilmu pengetahuan kita dari segala lintas ilmu bisa kita masuk dan membantu pertanian garam kita menjadi tetap seksi gitu ya. Jadi kira-kira itu malarmo ke papangkian eare mangken tetia tambahan kesadaran. Elmo dengan sama-sama kita bersama-sama kita semua ya, Madura tetap akan jadi pulau garam yang seksi gitu ya. Di masa depan ya. Iya, Farida translate ya. Semoga perbincangan kita itu jadi sesuatu yang bisa menambah ilmu dan semoga aja Pulau Madura itu bisa terangkat kembali dengan adanya garam, dengan pengembangan garam ini dan jadi komoditas yang kembali seksi seperti dulu pas zamannya Belanda, pas zamannya VOC gitu. Kira-kira seperti itu karena tadi kan ada bahasa Maduranya. Kalau bahasa Maduranya seperti itu Farida masih ini ya, jago translate-nya. Nah, sahabat budaya, Madura dari yang paling barat sampai ke ujung timur itu memang merupakan daerah di mana lahan pegaramannya itu ada. Dan secara nasional memang paling banyak 75% dan penyumbang atau penyuplai dari produksi garam per tahunnya itu memang paling besar daripada daerah yang lainnya.
Maka semoga aja generasi mudanya bisa merawat dengan baik dan generasi-generasi selanjutnya tuh masih bisa bukan hanya menghargai tapi bisa meneruskan sebagai petani garam iya ataupun membantu di beberapa bidang yang lainnya, entah dari produksinya, entah dari pemasarannya, entah dari pengembangan supaya bisa bernilai jual lebih tinggi lagi daripada saat ini. Dan semoga perbincangan kita kali ini di obrolan budaya itu memberikan banyak sekali tambahan pengetahuan supaya bisa membangkitkan lagi Pulau Madura sebagai pulau garam, tidak hanya sebagai namanya tapi real seperti itu. Obrolan budaya tentu saja akan kembali lagi di episode selanjutnya. Kita akan mengobrol hal-hal menarik lainnya. Farida dan juga Kak Redi pamit untuk di edisi kali ini dan tetap stay bersama RRI, tetap terhubung bersama kami. Sekali lagi bisa menyimak semua program-program kami di RRI Digital ataupun di rri.co.id ataupun bisa menyimak juga di frekuensi-frekuensi RRI di kota Anda. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.